Sedikit dengan background transformasi BUMN ya Mbak ya, bahwa kan kita selama 3,5 tahun ini melakukan transformasi besar bagaimana menyeimbangkan antara penugasan untuk public service maupun dengan penciptaan value creation. Nah memang BUMN ini kan besar sekali ya, dulu ada 120 lebih, sekarang kita coba melakukan holdingisasi dan spesialisasi sehingga mencapai 41. Dan kita kemarin mencatatkan di tahun 2022 laba terbesar sebesar 300 triliun termasuk yang laba non cash Garuda, dan juga kita sumbangkan dividen terbesar 80 triliun. Artinya apa? Secara keseluruhan portofolio BUMN ini sebenarnya kinerja kita baik. Tapi memang ada beberapa sektor yang terlambat transformasi. Nah, karya ini termasuk yang terlambat transformasi dan terlambatnya cukup jauh gitu. Nah, ini membuat kita memang baru sadar bahwa memang dari sisi struktur industri ini bermasalah karena memang persaingannya sangat ketat sehingga margin di industri kontraktor ini sangat tipis yang membuat memang pelaporan keuangan ini antara cash flow dengan pendapatan laba ini sering terjadi diskoneksi ya, karena memang ini dengan margin tipis ini memang kalau ada kesalahan bisa menjadi kerugian yang kemudian kapan dibukukan gitu. Nah, saya ingin sedikit cerita mengenai kinerja laba waskita ya, bahwa laba waskita itu dulu pada tahun 2017-19 itu pernah mencapai angka 4,2 triliun dan 4,6 triliun ya. Jadi angkanya memang dulu pernah sampai labanya 4,2 4,6 triliun. Saya tunjukkan slide-nya. Nah, kemudian dia menurun drastis. Nah, 2020 itu bahkan minus 9,3 karena ada impairment ya. Jadi ini memang signifikan sekali dari pernah laba 4,26 laba 4,6, kemudian setelah Covid turun dan kemudian di bottom itu pernah mencapai minus 9,3 dan kemudian minus 1,8, kemudian minus 1,7. Artinya apa? Artinya dulu waktu 2019 ini pernah mencatatkan laba yang besar sekali, tapi dengan margin tipis gini kan, margin tipis. Nanti saya tunjukkan juga mengenai cash flow-nya juga. Cash flow-nya juga sebenarnya negatif cash flow-nya gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan, kenapa ada pencatatan laba yang besar sekali, sementara cash flow-nya itu minus gitu. Padahal pada waktu itu benar-benar kita melihat publik waktu itu sedang banyak menerbitkan isu obligasi, ya, kemudian menerbitkan juga berbagai instrumen keuangan. Dan tentunya kan publik waktu itu melihat kondisi laporan keuangan waktu itu ya, di mana laporan keuangan waktu itu memang menunjukkan angka yang baik. Tapi sebenarnya waktu kita masuk COVID itu kelihatan sekali cash flow-nya itu sangat negatif gitu. Nah, ini kami belum memberikan kesimpulan akhir karena kita akan investigasi, tapi kita ingin mengetahui sebenarnya komponen apa yang membuat terjadi perubahan laba menjadi negatif itu sangat drastis sekali dari tahun 2018, 19, 20 itu. Apa yang terjadi di situ gitu. Karena memahami mas kita ini kan bisnisnya core-nya adalah membuat jalan tol. Nah, jalan tolnya juga sekarang mulai kita divestasi bertahap gitu ya. Nah, pertanyaan dulu ini kenapa ada laba yang besar di tahun 2018 ini? Apakah itu karena divestasi tol? Apakah karena ada tol yang mungkin belum di offload tapi diakui pendapatnya di depan atau seperti apa? Jadi kami belum memastikan kenapa penyebabnya. Namun kami ingin memastikan bahwa ini benar-benar nanti sesuai. Sebenarnya semua proyek itu dia dilaporkan rugi atau laba itu benar atau enggak? Gitu. Ini harus clear dulu karena saya juga memahami bahwa memang kadang-kadang di dalam konteks kebijakan akuntansi ada celah-celah atau ada interpretasi berbeda. Jadi saya juga tidak menafikan bahwa mungkin aja ini karena perbedaan kebijakan. Belum tentu ada fraud. Tapi ini kita akan kaji dengan detail bersama-sama dengan BPKP. Nah, mungkin saya ingin tunjukkan sedikit mengenai cash flow-nya, supaya terlihat cash flow-nya. Baik, Pak Tiko, sebelum kita melihat seperti apa cash flow-nya, dugaan sementara Kementerian BUMN seperti apa? Sebentar saya tambahkan sedikit, Mbak. Ini jadi tadi saya jelaskan ya, bahwa ini pada waktu labanya tinggi itu, di tahun 2019 itu cash flow-nya negatif 19 triliun. Jadi ini aneh bahwa terjadi ini memang cash flow-nya itu memang ada tambahan investasi besar sekali ya. Nah, ini memang kita melihat bahwa ini memang ada cash flow dari operation yang negatif dan ada cash flow dari investment yang besar sekali. Jadi ini yang kita sedang kaji pada waktu lapor laba besar, padahal waktu itu cash flow dari operasinya sebenarnya negatif. Nah, ini kita sedang lagi kaji, ini sebenarnya apa yang terjadi. Karena kemudian di tahun-tahun berikutnya, ini menjadi hal yang kemudian menurun terus gitu. Baik, tutup gambarnya ditutup. Nah, kami ada 3 langkah, Mbak, yang kita akan lakukan ya. Yang pertama tentunya kita melihat ke depan. Bahwa kita saat ini sedang melakukan proses restrukturisasi perbankan maupun restrukturisasi obligasi. Tentu saya memahami publik memegang saham obligasi dan memegang obligasi, terutama dana pensiun, ya, kemudian fund-fund ini menanyakan ada apa dengan waskita. Nah, kami terbuka bahwa waskita ini memang ada investasi tol yang tidak semuanya berhasil. Ada 3 tol yang sudah kita tangani. Itu ada tol Kapal Betung di Palembang, Betung, kemudian ada tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, dan ada tol Becaayu, Bekasi, Cakung, Melayu ya. Yang memang saat ini setelah penyerapan dana besar sekali, hampir 17 triliun dan belum selesai dan belum bisa kita investasi. Nah, ini yang kemudian kita akan bantu dengan kacamata kita memberikan PMN tapi melalui perusahaan lain.
Karena kita ingin waskitanya dibersihkan dulu. Sehingga kita meyakini bahwa PSN-nya berjalan dengan baik. Tapi transformasi ini juga diperlukan juga untuk diikuti dengan perbaikan cash flow-nya dari waskita. Nah ini mau nggak mau memang kita harus melakukan perbaikan dari sisi pembayaran kredit maupun obligasi harus ditunda untuk menyamakan dengan seberapa cepat kita menyelesaikan tolnya dan menjualnya. Karena kalau kita harus bayar obligasi atau bayar kredit sekarang, tolnya belum selesai, belum bisa diinvestasi, tentu tidak ada sumber pendanaan. Nah ini tentunya kita sedang kaji secara detail dengan prospek penyelesaian tol yang kita berikan PMN, perbankan maupun kewajiban kepada pemegang obligasinya. Nah tapi ini kan ke depan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perbaikan tata kelola, baik tata kelola finansial maupun tata kelola operasional. Ini penting tentunya tata kelola operasional sebagaimana kita ketahui sudah ada beberapa kasus yang masuk di Kejaksaan dan di KPK juga, di mana memang mereka ini sering terjadi adanya invoicing fiktif ya. Jadi itu memang satu permasalahan yang muncul karena tidak menggunakan enterprise resource planning ya, atau kita ya, istilahkan itu sistem yang semua mengotomasikan sirkulasi keuangan di dalam perusahaan. Nah karena tidak adanya enterprise resource planning ini, maka itu masih banyak dokumen yang menggunakan kertas yang kemudian itu bisa tidak tervalidasi. Sebenarnya ini tagihan yang real apa enggak? Dan ini terjadi dalam skala yang cukup masif. Saya rasa publik sudah mendengar beberapa case yang sekarang masuk di Kejaksaan. Itu memang terjadi dan kita harus lakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola operasional dan tata kelola keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah bagaimana refocusing bisnis. Karena pangkal utamanya salah satunya adalah persaingan usaha. Nah kita ingin karya ini nanti ada streamlining. Mungkin kalau sekarang 7, mungkin jadi 3. Tapi mereka punya spesialisasi yang tajam. Sehingga tidak setiap kali ada project, semua 7 perusahaan ini melakukan bidding dan kemudian menjatuhkan harga. Dan ini perlu dilakukan bersama-sama. Jadi restrukturisasi keuangan dikerjakan, kemudian perbaikan tata kelola, dan yang ketiga adalah bagaimana merefocusing bisnisnya dan memastikan bahwa tidak terjadi persaingan yang terlalu berat ke depan.